Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai perbankan syariah. Dan buat kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan sebelum kami memaparkan materi kita, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami dari kelas 3D LM Pamulang. Saya sendiri Nurhoida Senegar, dan ada juga kawan-kawan saya, Nija Salsabila, Saada, dan Safira. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan materi. Selamat mendengarkan. Sejarah perbankan syariah di dunia dan di Indonesia. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rejim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Mitsgamar pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sehingga sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. Islamic Development Bank atau IDB kemudian berdiri pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi Konferensi Islam. Walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis filantropi sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt, serta Bahrain berdasarkan dekret presiden. Dan di Malaysia tahun 1993 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an, sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan perbankan syariah di dunia dan di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan atau LISEK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terrealisasinya ide ini. Satu, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur. Dan karena itu tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, 172 Juris Volume 14. Nomor 2, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah. 3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam puntura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Selain itu,
perbankan syariah yang notabene awal lahirnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi saat ini sudah mulai menyebar di berbagai negara barat, terutama Inggris. Bahkan perbankan syariah ini jauh lebih maju dibandingkan negara di Asia. Kemajuan tersebut terlihat dari tingginya aset bank syariah di Inggris yang sudah mencapai US dollar 18 miliar, dan juga perbankan syariah di Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan umat Islam dari negara teluk yang kaya raya prinsipnya syariah, sehingga perbankan syariah di Inggris lebih dikenal dengan istilah investor banking, dan banyak produk perbankan syariah di Inggris juga menawarkan produk investasi yang penggunaan dananya sesuai hukum Islam. Lain halnya kemajuan perbankan syariah di negara Asia Tenggara, yang paling melonjak di Malaysia. Di Malaysia perbankan syariah pertama kali ada tahun 1923 dengan pemerintah menjadi penyokong utama untuk pendirian dan pengaturan regulasinya secara khusus. Sampai saat ini tolak market share perbankan syariah di Malaysia telah menyentuh angka lebih 20% dan total asetnya sudah mencapai 403,US dollar miliar atau sekitar 10 kali lipat dibandingkan dengan total aset perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menurut pengamatan Direktur Pengamatan Pengembangan Perizinan Pengembangan Perbankan Syariah OJK dikarenakan bank syariah di Malaysia berdiri dan berkembang mendapat sokongan kuat dari pemerintah atau dengan istilah top down. Kelebihan dan kelemahan perbankan syariah. Pertama, kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kedua, dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Ketiga, adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membeban nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Keempat, dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang biasa diketahui sewaktu-waktu dari naiknya turun jumlah baik di hasil yang diterima. Kelima, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kelemahan bank syariah. Pertama, kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik pada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghutang bagian laba nasabah yang kecil-kecilan yang nilai simpannya di bank tidak tetap. Ketiga, karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam kelebihan memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal daripada bank konvensional. Tantangan dan kendala yang dihadapi perbankan syariah dan bank lain berbasis syariah. Persoalan pertama yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah Indonesia yaitu belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah tersebut. Pemerintah harus turun tangan di Malaysia, misalnya mengeluarkan kebijakan yang mendukung seperti insentif pajak, bantuan riset, kemudian dana APBN-nya ditempatkan sebagian ke bank syariah, ujar Dani dalam diskusinya. Kedua, lanjut Dani adalah persoalan terkait masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya pada dia bank-bank syariah kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur dan pengembangan segmen layanan. OJK mencatat dan 12 bank syariah atau BUS terdapat 10 BUS memiliki modal inti kurang dari 2 triliun dan belum ada BUS bermodal inti melebihi 5 triliun, kapasitasnya masih terbatas, sehingga hukum alam modal kecil jangan harap menjadi pemain besar, tutur Dani. Persoalan ketiga adalah struktur pendana perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal, artinya nilai pengembalian kepada nasabah atau yang pada bank konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi. Dampaknya bank syariah menjadi tak efisien karena harus menyediakan dana lebih besar untuk memberikan bagi hasil ke para nasabah yang menyimpan uangnya di bank.
Hal tersebut tercermin dari komposisi cash and saving account atau CASA, belum seefisien bank konvensional. Keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk sesuai bank konvensional. Persoalan kelima adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai serta teknologi informasi kurang mendukung pengembangan produk serta layanan. Ia menilai kualitas SDM dan teknologi informasi perbankan syariah secara umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan konvensional. Konum Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Pendapat peluang lembaga keuangan ini bagi perekonomian Indonesia dan perekonomian Aceh. Menurut kelompok kami, bagi perekonomian Indonesia secara umum, perekonomian Indonesia akan lebih baik karena segala sesuatu terhadap tindakan perekonomian sesuai jalur syariat Islam tanpa agunan bunga. Begitu juga Aceh, perekonomiannya akan semakin membaik karena alasan di atas tadi. Selanjutnya, penerapan konum di Aceh. Pendapat kami, penerapan ini sangat bagus dikarenakan setiap warga Aceh mewajibkan beroperasi keuangan berdasarkan syariat Islam. Maka dari itu, ini adalah hal yang terbaik agar terhindar dari kebijakan ekonomi yang tidak diinginkan, terutama krisis moneter. Sikap dan kebijakan pemerintah menghadapi persaingan terutama bank syariah. Menurut kelompok kami, pemerintah menanggapinya secara kurang antusias. Maksudnya di sini kurang menanggapi. Dikarenakan kami lihat sekarang pemerintah kurang dalam berbuat kebajikan yang benar dan perkembangan BRI sekarang cukup baik karena kami lihat sekarang bank ini di daerah masing-masing ataupun per kabupaten. Cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.